sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Ya, Hercules disebut tidak mampu melawan Panglima Jilah ya, sosok pimpinan dari pasukan merah TBBR. Nah, TBBR ini, pasukan merah ini bisa disebut juga sebagai ormas ya, ormas dari adat Kalimantan Dayak ya, dimana ternyata saya baru tahu juga banyak sekali Dayak-Dayak, keturunan Dayak yang lain gitu ya. Jadi Dayak itu ada golongannya ternyata, dan itu banyak sekali ya, dari tanah Kalimantan sampai ke Brunei, sampai ke atasnya lagi. Dan yang jadi persoalan di sini ya, ada isu yang mengatakan bahwa Hercules itu, walaupun dia dikenal sebagai preman terkuat di Indonesia ya, dari Timor Leste kala itu, kemudian masuk ke Tanah Abang, menjadi penguasa di situ, wilayah berbisnis di situ gitu. Tapi terkesan ada yang berpandangan takut beliau itu sama Panglima Jilah, yang dimana kalau misalnya Hercules memiliki kesaktian berupa nego, kemudian fisik ya, kalau preman kan itu yang dikedepankan ya. Tapi kalau Panglima Jilah ini bukan hanya fisik, tapi juga kekuatan spiritualnya tadi, Mbah. Nah, ini dari pandangan Mbah gimana? Silakan monggo. Ya, kalau dari pandangan saya, Hercules ini bukan takut ya. Kalau namanya preman itu takut, itu bukan lagi preman. Nah, tinggal lagi dari pandangan saya ini, kalau yang saya lihat ya, sosok Hercules ini yang ianya kemungkinan sudah bagaimana ya, kalau kita bilang sudah tobat lah gitu ya, tidak lagi seperti dahulu gitu. Nah, karena pun dia sempat juga sudah menginjak ke tanah suci ya, jadi mungkin sudah banyaklah perubahan-perubahan seperti itu. Nah, itu yang kalau yang saya lihat sih. Tapi kan ada yang berpandangan gini, Mbah, yang terjadi saat ini di Kalimantan, penolakan Hercules itu tidak terlepas dari sosok pimpinan sendiri Hercules, yang terkesan takut gitu loh, dan tidak berani mengambil sikap. Sementara orang di Kalimantan, Dayak Kalimantan sana, ada sesuatu yang janggal ya kan, umumnya berkumpul beramai-ramai, ibaratnya kayak keroyokan gitu toh. Nah, apakah ini akan ditiru juga sama Bapak Hercules Mbelo? Ada apa-apa kumpul ribut gitu. Ya, kalau biasanya kalau namanya organisasi, mereka itu kalau satu mungkin diserang, yang lain berkumpul gitu. Nah, seperti itu. Ya, maksud saya gini kan, ini kan ada ketuanya nih. Kalau Dayak tadi katakanlah diwakilkan sama Panglima Jilah. Kalau dari segi grip diwakilkan mungkin dari pimpinan-pimpinan cabangnya ya, atau langsunglah sama pimpinan pusatnya, yaitu Bapak Hercules. Apakah mesti anggota ngumpul, anggota ramai, anggota yang mengambil sikap kayak di Blora kemarin, Bailo? Ricuh ya, menyebabkan kerusakan kantor Pemuda Pancasila itu kan diserang sama anggotanya GRIP kemarin karena selisih, kesalahpahaman. Nah, aturannya apakah bukan ketua baik ketua gitu ketemu berbicara gitu? Ya, karena begini ya, kadang ketua sama ketua ini kan banyak tugasnya ya, tidak anggotanya tidak hanya di situ saja gitu ya. Kemungkinan di sini mengadakan keributan, tapi mungkin saat itu ketua sedang di daerah lain seperti itu. Nah, kemungkinan apabila itu nanti sudah kita bilang sudah dapat kabar lah ketua tersebut, nah, bisa jadi ketua ini akan menghimbau atau memberi pengarahan terhadap anak buahnya yang membuat konflik seperti itu. Oke, tapi ini ada pandangan juga nih dari teman-teman yang
yang melihat kejadian ini, jangan-jangan Hercules tuh takut karena memang sekarang itu udah nggak ada ilmunya dibanding kalau dibilang Panglima Jila yang ilmunya itu ya luar biasa, apalagi ketika dia berkomunikasi dengan leluhurnya gitu loh Mbak. Nah, menurut Mbak gimana? Hilangnya kekuatan Hercules gitu loh. Tapi kalau menurut saya sih, garis bawahnya dulu nih, hilangnya ini dari pandangan netizen, hilangnya kekuatan kesaktian dari Hercules gitu. Kalau menurut saya sih itu tidak hilang kesaktiannya. Nah, kalau mungkin hilang kesaktiannya, mungkin dia sudah diambil alih pemimpinnya tersebut, ketua kita bilang ya, sudah diambil alih oleh orang lain ataupun yang kita bilang anak buahnya sendiri gitu. Nah, justru karena itulah maka kita bilang kekuatannya itu tadi tidak hilang ya. Makanya dia masih dianggap menjadi ketua seperti itu. Hercules ini bisa dibilang adalah preman yang menjelma sebagai sosok figur politik ya, Belo. Yang masih aktif hingga dinyatakan paling berjaya kalau dibilang ya dibanding preman-preman yang lain ya. Ya, kalau dibilang sih Bapak Hercules ini yang paling mantap lah ya dari segi-segi semuanya ya Mbak Hilo ya. Kalau menurut Mbak Hilo gitu, menurut Mbak Hilo, Hercules ini ya, kalau di Kalimantan sendiri, kalau nekat melakukan pendirian GRIP secara apa ya, ini kan udah diketahui ya sama adat Dayak ya bakal didirikan, cuman ditolak. Kalau nekat ya, tetap nekat Hercules mendirikan itu. Menurut Bella apa yang terjadi? Selain gesekan-gesekan yang pasti ada. Kalau nekat seandainya ya tidak komunikasi dengan Panglima Jila. Udah komunikasi kan, cuman dijegal ibaratnya. Ya, kalau nekat juga udah jelas mungkin itu terjadi bentrokan itu. Nah, itu yang saya rasakan. Hercules menjaga itu. Iya, menjaga itu. Dan kita tahu sendiri lah yang namanya pasukan Panglima Jila ini ya. Kalau kita bilang siap tempur gitu. Yang dibawa Belo, orang adat Kalimantan inilah yang setiap berpakaian selalu bawa sesuatu benda di pakaiannya. Iya. Beda dengan preman tidak bawa apa-apa ibaratnya. Kalau kita bilang ya hanya membawa celurit ataupun apa seperti itu ya. Sementara kalau ada Dayak ini yang diragukan adalah seperti tuluk beracun seperti itu ya. Nah, iya, itu yang sangat kalau Mbak Hilo bilang preman-preman bawa celurit, ya itu 11-12 sih Mbak Hilo. Kebanyakan mereka ya mulut dan tangan gitu loh. Kemudian nganggarkan dekingan dan lain-lain gitu loh. Nah tapi kalau ada Dayak ini kan kita lihat ya, pakaiannya itu udah khas gitu ya. Kemudian nggak lepas daripada parang, celurit yang Mbak Hilo bilang tadi, alat-alat senjata lah ya, yang kesannya itu sangat mematikan gitu lah. Nah jadi dari situ aja kita bisa melihat ya kesiapan pasukan-pasukan adat Dayak ini berbeda dengan datangnya GRIP dengan kedamaian gitu loh, ya kan. Kecuali GRIP memang bersiap untuk hal-hal yang tidak diinginkan kan, tapi kan nggak mau kayak gitu harapan dari Bapak Hercules ya kan, Mbah. Iya. Oke, mungkin kita lanjut di part berikutnya ya teman-teman. Kita doakan semoga GRIP bisa terus jaya dan Bapak Hercules bisa memberikan pembaruan terkait dengan GRIP yang akan didirikan di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat ya. Terusin dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.